Sebelum menjadi kabupaten, Takalar tergabung dalam Under Ofeling, Swatantra Makassar yang membawahi beberapa distrik. Salah satunya adalah distrik Polombangkeng yang juga mempunyai beberapa distrik bawahan. Sejarah mencatat orang-orang Takalar turut andil dalam perjuangan pembentukan negara Republik Indonesia. Tercatat 2 orang pahlawan nasional dari Takalar, yaitu Pajonga Dengalle dan Ranggong Daeng Romo. Pajonga Dengalle adalah kepala atau karaeng dari distrik Polombangkeng. Sementara Ranggong Daeng Romo adalah panglima tertinggi Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau biasa disingkat LAPRIS. Ranggong Daeng Romo merupakan anak dari Galerrang Moncongkomba. Ayahnya bernama Mangulape Daeng Makio dan ibunya bernama Bati Daeng Jimo. Ia lahir pada tahun 1915 di Kampung Bone-Bone, Desa Maradekaya, Takalar. Sebagai Galerrang Moncongkomba, ayah Ranggong disibukkan dengan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Selain itu, ia juga mengelola sawahnya yang luas dan ternaknya yang banyak. Dari hasil sawah dan ternak itulah, ayah Ranggong sering memberikan bantuan materi untuk menyokong perjuangan melawan Belanda. Ranggong Daeng Romo dibesarkan oleh keluarga yang anti penjajah. Maka tidak heran jika sejak kecil Ranggong sudah menunjukkan sikap-sikap seorang pejuang, sering menolong dan penuh perhatian pada rakyat kecil. Di usia 4 tahun, Ranggong Daeng Romo telah menjadi murid pondok pesantren di Cikoang. Setelah itu, ayahnya mengirim Ranggong ke Makassar untuk belajar di sekolah umum milik Belanda, Inlande School, dan menumpang di rumah salah satu keluarganya, dan tamat pada tahun 1929. Karena prestasinya yang bagus, ayahnya mendaftarkannya ke sekolah milik Belanda, Holland Inlande School. Namun masa belajar di sekolah itu tidak berlangsung lama karena Ranggong tidak menyukai sekolah Belanda dan pindah ke partikulir perguruan taman siswa milik Ki Hajar Dewantara yang sudah dikenalnya dan selesai pada tahun 1932. Setelah menamatkan pendidikan di taman siswa, Ranggong Daeng Romo dipanggil pulang ke kampung halaman oleh ayahnya. Pemanggilan itu bertujuan agar Ranggong Daeng Romo bisa membantu ayahnya dalam menjalankan roda pemerintahan di Moncongkomba. Waktu berjalan menjadikan Ranggong Daeng Romo semakin dewasa. Ranggong Daeng Romo mengakhiri masa lajangnya dan menikah dengan Bunga Tubu Delino, sepupunya sendiri sekaligus anak dari Galerrang Bonto Kadato Tarasi Daeng Bantang pada tahun 1933. Sejak tahun 1933 sampai 1942, Ranggong Daeng Romo aktif membantu mertuanya menjalankan tugas pemerintahan, bahkan menjadi tulang punggung mertuanya sebagai kepala distrik bawahan Bonto Kadato yang bertempat di Canrego. Dari tahun 1943 sampai tahun 1944, Ranggong Daeng Romo memilih untuk bergabung dengan perseroan Jepang yang telah melakukan pendudukan. Perseroan itu bernama Nanyo Kohatsu Kabushiki Kaisha yang kemudian menjadi cikal bakal Bulog di Sulawesi.
Perlu diketahui bahwa bergabungnya Ranggong Denromo dengan perseroan Jepang itu adalah salah satu taktik agar bisa terus membantu rakyat kecil di tengah keganasan serdadu Jepang. Pada awal tahun 1945, kekuatan militer Jepang melemah. Hal itu membuat Jepang membentuk organisasi militer yang diisi oleh pribumi. Di Polong-Bangkeng didirikan organisasi Seinendan serta Bui Teisen Tai. Ranggong Denromo diangkat sebagai ketua memimpin distrik bawahan Bonto Kadatto. Hal ini tidak disia-siakan oleh Ranggong Denromo. Inilah jalan untuk merangkul kekuatan pribumi dan mempersiapkan segala sesuatunya memasuki medan pertempuran melawan Jepang. Dari sini, Ranggong membangun perlawanan terhadap Jepang dari akar rumput dan sembunyi-sembunyi lalu mencari cara untuk mendapat senjata. Maka sejak 26 Juni 1945, Ranggong Denromo memerintahkan teman-temannya untuk merampas senjata Jepang yang memasuki kampung-kampung. Lalu, pada tanggal 29 Juli tahun 1945, usaha mereka berhasil. Jepang melemah dan akhirnya lumpuh. Namun itu mengundang musuh yang baru datang. Agresi militer Belanda kedua di bumi pertiwi. Jatuhnya kekuasaan militer Jepang membuat pejuang di Polong-Bangkeng bersatu untuk menghadapi agresi militer Belanda yang kedua. Hal itu ditegaskan oleh pemerintah Karaeng Polong-Bangkeng untuk menyusun organisasi-organisasi dan bersatu padu melawan segala kemungkinan. Atas dasar kebersamaan itulah, pada tanggal 16 Oktober di Palleko, resmi dibentuk Gerakan Muda Bajeng. Salah satu tujuan Gerakan Muda Bajeng adalah menyetujui bahwa daerah Polong-Bangkeng adalah wilayah Indonesia dan Karaeng Polong-Bangkeng adalah wakil pemerintah Indonesia yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Polong-Bangkeng. Bersamaan dengan itu, dibentuk pula Badan Kelaskaran sebagai wadah perjuangan bersenjata dalam mempertahankan kemerdekaan. Ranggong Denromo menjabat pemimpin kelaskaran di wilayah Moncongkomba. Pada tanggal 5 Desember, Ranggong Denromo diangkat menjadi salah seorang komandan barisan penerjang. Dan tanggal 17 Juli 1946 diangkat sebagai komandan barisan penerjang Gerakan Muda Bajeng untuk seluruh wilayah Polong-Bangkeng. Tercatat beberapa kejadian penting yang digerakkan oleh Gerakan Muda Bajeng dan melibatkan Ranggong Denromo sebagai komandan barisan penerjang. Tekanan musuh semakin agresif dan ditawannya beberapa pimpinan Angkatan Muda Bajeng serta beberapa anggota Angkatan Muda Bajeng bergabung dengan Nika. Oleh karena itu, diadakanlah pertemuan pada April 1946 di Kokmara. Pertemuan itu kemudian menyetujui perubahan nama dari Gerakan Muda Bajeng menjadi Lipang Bajeng, di mana Ranggong Denromo ditunjuk sebagai ketua. Selain penggantian nama, juga disetujui kepengurusan baru. Setelah terbentuknya Lipang Bajeng, Ranggong Denromo bergerak cepat membangun komunikasi ke beberapa kelaskaran di Sulawesi dengan semangat yang sama, yaitu mengusir penjajah Belanda
dari bumi pertiwi. Maka pada 17 Juli 1946 terbentuklah Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi, di mana tergabung 19 kelaskaran. Pajonga Dengale sebagai pelindung dan Haji Makaraing Manjaruni sebagai Ketua Umum Urusan Pemerintahan. Terbentuknya Lapris membuat perjuangan semakin melebar. Kini meliputi Jeneponto, Takalar, Goa, dan Makassar. Hal itu membuat pertempuran dengan Belanda semakin sering terjadi. Tercatat, Ranggong Dendromo membawahi atas komandonya 51 kali pertempuran dari 57 kali peristiwa pertempuran dari Laskar Lipang Bajeng atau Lapris. Menerima gempuran yang bertubi-tubi membuat Ranggong Dendromo menghimpun kekuatan yang lebih besar lagi. Tercatat, Hio-Hio dan pemuda Makassar turut bergabung di dalamnya. Bergabungnya kekuatan tambahan membuat Lapris menyerang ke markas musuh. Terjadi pertempuran sengit di Pailalang. Lapris mengepung musuh dan menyerangnya dari segala arah. Baru setelah 5 jam pertempuran, musuh berhasil melarikan diri dari kepungan pejuang Lapris. Upaya Belanda melumpuhkan Lapris di bawah kepemimpinan Ranggong Dendromo terus terjadi dan seperti tidak ada henti-hentinya. Pada tanggal 28 Februari, bertepatan hari Jumat, sesaat sebelum matahari terbit, pasukan KNIL melakukan serangan tiba-tiba. Penyerangan dari arah belakang pos Lapris di Kokmara yang serangan utamanya ditujukan ke Panglima Lapris, yaitu Ranggong Dendromo. Dikepung dari segala arah, Ranggong Dendromo gugur setelah terkena peluru Belanda yang kesekian kalinya, di mana peluru itu menghantam kepala Ranggong Dendromo, namun tidak berhasil menembusnya, namun berhasil mencederai sang panglima dengan serius. Bersama 9 orang anak buahnya, Ranggong Dendromo gugur sebagai kesatria sejati, lelaki Makassar, pembela tanah air. Sebelum meninggal, Ranggong Dendromo menitipkan pesan terakhir kepada sahabatnya, M. Jalal Delleo. Tinamo anne takamana, narapi mimantomi pamuli na Allah Ta'ala rinakke. Ikaw siyagang sarit batangang asing, patulusuki para juangan. Saya atas nama Haryanto Tarnaranggong, cucu langsung dari keluarga besar Ranggong Dendromo, mewakili keluarga besar, mengucapkan banyak terima kasih atas pembuatan film ini yang merefleksikan nilai-nilai kepahlawanan Ranggong Dendromo. Ranggong Dendromo di mata kami bukan sekedar pemimpin kelaskaran, tapi pemimpin keluarga yang menjadi tauladan keluarga besar kami. Kami berharap besar pada pemerintah setempat, khususnya di Kabupaten Takalar, untuk lebih serius memperhatikan dalam mengenang jasa-jasa pahlawan Ranggong Dendromo dan aset-aset sejarah budaya lainnya yang ada di Kabupaten Takalar. Sosok pahlawan nasional Ranggong Dendromo, sehingga dia dipilih, dia memimpin 19 kelaskaran ada di Sulawesi Selatan. Mungkin kegagahan dan keberanian ini Pak
sosok pahlawan nasional Ranggoden Romo. Dia sebagai Panglima Lapris, Panglima tertinggi Laskar Pemberontak Rakyat Sulawesi, kita pajang di monumen Lapris di Bulukunyi. Hingga kita ini anak cucunya melihat keberanian sosok daripada almarhum Ranggoden Romo yang sangat kita harumkan namanya, bukan saja di Kabupaten Takalar, tapi pada umumnya di Sulawesi Selatan, khususnya seluruh Indonesia, miliknya Indonesia. Sehingga kita buat ini dengan berbesar dan berbangga hati pada umumnya Kabupaten Takalar, agar kiranya Ranggoden Romo ini dikenang selama-lamanya. Dan harapan kami supaya masyarakat mengenal, itulah yang kami harapkan, inilah yang perlu kami harapkan supaya kegiatan ini berjalan apa yang kita harapkan dan kita mau sukseskan daripada kepemimpinan Ranggoden Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Rosal, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Takalar, mewakili pemerintah Kabupaten Takalar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembuatan film dokumenter tentang pahlawan nasional Ranggoden Romo. Dengan adanya pembuatan film ini, saya berharap film ini bisa menjadi dokumen dan monumen sejarah perjuangan yang nilai-nilainya bisa mengalir dari generasi ke generasi berikutnya, agar semangat perjuangan pahlawan nasional Ranggoden Romo bisa terus ada dan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih baru dan dinamis. Selaku pemerintah, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan seluruh hasanah kebudayaan dan peninggalan bersejarah sebagai aset daerah dan bangsa di Kabupaten Takalar. Terima kasih.